Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah kesempatan yang luar biasa kalau kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan di tengah situasi yang seperti ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa memulai ibadah kita. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kami mau mengambil bagian yang terbaik Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala hidup kami yang penuh cacat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengisi hidup kami dengan kasih-Mu. Kuasai ibadah kami, kuasai setiap hati kami. Engkau memimpin dan hadir di tengah kami Tuhan. Dan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang heran dan besar. Haleluya, Allah yang ajaib yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia rela mati bagi kita karena kasih-Nya kepada kita. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran.
bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang terbesar, sehingga Dia rela mati bagi kita, memulihkan kita, membebaskan kita. Terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh
siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepadanya. Kasih-Nya begitu besar kepada kita sehingga Dia rela mati bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah keselamatan daripada-Mu. Kami bersyukur dan kami mau memakai hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terangi jalan kami Tuhan. Terangi kaki kami agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Firman-Mu yang akan menjadi pelita, yang akan menjadi penerang bagi jalan hidup kami, agar kami hidup sesuai di dalam kehendak Tuhan. Kami nantikan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita menghadap hadirat Tuhan dan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudaraku, tiap bulan kita adakan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Dan harga keselamatan itu terlalu mahal, ya. Jangan kita sia-siakan atau tidak menghargai karena terlalu seringnya kita perjamuan kudus. Tapi perjamuan kudus untuk mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih Allah, ya. Kita mau menghargai perjamuan kudus dengan hidup kudus. Dan kalau toh beberapa hari yang lalu saudara gagal untuk hidup kudus, kesempatan saat ini Bapak Ibu bisa minta ampun kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar atau belajar bersama-sama tentang mengubah keputusan Tuhan. Keputusan seorang pembesar biasanya tidak bisa diganggu-gugat. Apalagi kalau sudah dicap meterai, ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi Allah kita, nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, punya keputusan-keputusan, tetapi manusia bisa mengubahnya dengan cara apa? Kita akan belajar bersama-sama, ya. Kita baca lebih dulu Roma pasal 11 ayat 33. Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 33. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri dan membaca bersama-sama. Roma pasal 11, ayat yang ke-33, kita mau perhatikan firman Tuhan. Mari kita baca dan mengucapkan sampai suara kita terdengar di telinga kita. Roma pasal 11 ayat 33, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah,
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Allah punya jalan, Allah punya keputusan yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, keputusan Allah itu yang terbaik. Ya, kalau seorang manusia ingin mengubah keputusan Tuhan, Allah merencanakan di dalam Yeremia mengatakan, ada kalanya ya aku berfirman untuk suatu bangsa di mana aku akan murkai. Tetapi ketika bangsa itu merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah murka itu. Tapi sebaliknya, ada kalanya aku ingin memberkati, membangun sebuah kota, sebuah negeri. Tetapi kalau orang-orang di negeri itu tidak bertobat, maka rancangan Allah yang baik itu bisa terubahkan. Jadi mari kita pahami Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya berbahagia karena kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa memperhatikan hidup kudus, maka anugerah Allah bisa berubah. Kita mau hargai. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita itu dengan nyawanya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Allah sudah memutuskan suatu keputusan, dan biasanya tidak seorang pun bisa meraba bagaimana sih keputusan Allah. Apa sih yang menjadi rancanganmu? Ya, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Dia punya keputusan-keputusan, dia punya jalan-jalan yang kita tidak selami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kadang-kadang kita melihat orang jahat dibiarkan Tuhan untuk hidup terus. Bahkan orang yang baik-baik Tuhan cepat angkat. Saudaraku, kita tidak bisa menyelami. Kadang orang baik-baik, orang benar. Bahkan Alkitab mengatakan orang benar banyak kemalangannya. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Itu ada dalam rancangan Allah. Haleluya. Orang bisa memandang apa yang ada di depan mata. Seringkali saya sampaikan Ayub itu orang saleh. Tetapi kenapa Allah mengizinkan semuanya itu? Jadi saudaraku, Allah punya rancangan, Allah punya keputusan, Allah punya hikmat. Ya, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Enggak ada yang bisa menandingi, ya. Tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, saudaraku, keputusan Allah itu mutlak, ya dan amin. Tapi Allah yang begitu lemah lembut, dia bisa mengubah keputusannya oleh pertobatan, permohonan doa saudara dan saya. Kita melihat Wahyu 3 ayat 7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Betapa dahsyat Allah kita. Kalau dia membuka, enggak ada yang menutup, ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ketika Allah sudah membuka pintu rahmat atau berkat untuk saudara, tidak ada satu pun dapat menutupnya. Sebaliknya, ketika Allah sudah menutup pintu berkat, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Jadi saudaraku, ini keputusan-keputusan Allah. Dia begitu besar. Sebab itu ketika Allah sudah membuka pintu rahmat, keselamatan untuk saudara dan saya, mari kita hargai. Jangan sampai oleh karena tingkah laku kita, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena kecemaran kita, Allah mengubah pintu yang tadi, pintu rahmat yang terbuka, diubahnya, ditutup oleh Allah.
Yang akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bahkan orang berprotes, loh saya kan sudah melayani engkau, saya kan sudah membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bahaya saudaraku, kenapa? Karena orang-orang ini tidak menghargai pengorbanan Yesus. Haleluya. Kita melihat dari Bilangan 22 ayat 12. Bilangan 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Ya, Allah merancangkan suatu berkat bagi orang Israel, di mana dia sudah membela, Tuhan sudah berusaha membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, dan ini bangsa perjanjian, anak keturunan dari Abraham, dan Allah benar-benar membela, memproteksi, berperang untuk orang Israel. Dan saat ini orang Israel sedang dalam perjalanan menuju Kanaan. Ada satu bangsa, yaitu dari bangsanya Balak, bangsa Moab. Mereka mendengar cerita tentang Israel yang dibela Tuhan, yang dilindungi Tuhan, ya, dan bahkan berperang menang. Sehingga Balak raja Moab ini mikir, aduh gimana ya caranya ya untuk mengalahkan orang Israel. Akhirnya Balak meminta kepada seorang nabi yang namanya Bileam. Coba kamu sumpah serapai orang Israel. Karena Nabi Bileam ini apa yang dikatakan A maka terjadi A, ya. Kalau dikatakan B terjadi B. Kalau dia menyumpah serapai mengutuki bangsa Israel, maka orang Israel pun akan terkutuk. Itu pemahaman dari Balak. Nah, dia undang si Bileam, saudaraku. Tapi Allah merencanakan berkat. Allah merancangkan berkat bagi orang Israel. Jadi ketika Bileam diminta oleh Balak untuk mengutuk orang Israel dengan upah petenung, dengan upah yang besar, ya, Balak datang. Ya, saya tak datang, ya. Dengan upah itu mungkin pikiran Bileam, waduh kalau saya nuruti kemauan Balak pasti nanti upah itu menjadi bagian saya. Kemudian Bileam datang, tapi saya tak berdoa dulu ya, nanti kalau saya berdoa saya dengar suara Tuhan itu apa. Kalau Tuhan bilang aku harus memberkati ya aku nggak bisa mengutuki. Wah, seolah-olah manis ya kata-katanya ya. Dia tidak ingin kelihatan salah. Tapi dia nurut sama Balak. Dia datang kepada Balak, dia berdoa. Setelah berdoa Tuhan jawab apa? Jangan kamu berkati, ayat 12 itu mengatakan jangan kamu mengutuki, ya. Allah berfirman kepada Bileam, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu utusan-utusan Balak. Jangan kamu pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi walaupun Bileam akan mendapat upah, tidak bisa mengubah keputusan Allah untuk memberkati. Nah, sudah seperti itu, utusan-utusan Balak ini datang lagi kepada utusan-utusan Balak lapor kepada Balak, ya. Wah, nggak bisa Nabi Bileam untuk mengutuki orang Israel, nggak bisa Tuhan. Ya sudah, coba kamu datang lagi ya, datang lagi dengan upah yang lebih besar, ya. Terus datang lagi kepada Bileam. Nah, tadi Tuhan itu sudah bilang jangan kamu pergi bersama dia. Karena mereka akan kuberkati, tetap diberkati, kamu kutuki seperti apapun gak bisa. Nah, diundang untuk kedua kalinya, dimintai tolong kedua kalinya dengan upah yang lebih besar. Bileam mikir, ya wis coba saya tak berangkat, tapi tak doa dulu ya. Saya akan berdoa dulu.
Setelah dia berdoa, Tuhan bilang apa? Ya wis ngana lunga. Basa Jawa nih ya. Tuhan bilang, sudah kamu pergi saja bersama mereka. Saudaraku, jawaban Tuhan ini perhatikan. Tuhan bilang, pergilah Bileam dengan mereka. Ini bukan keputusan Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Bileam ngeyel. Saya kasih contoh, anak saya dulu waktu masih kecil, karena sakit paru-paru, saya bilang jangan mandi kali. Ngerengek-ngerengek, Bu, sekali aja Bu mandi kali. Bu, sekali aja Bu mandi kali. Saya bilang apa? Nganah. Sana mandi kali. Kalau sakit ibu enggak tahu, ya. Atau kamu mandi kali, sudah enggak usah pulang lagi. Tidur di kali sana. Apa jawaban saya itu merupakan satu kesetujuan saya? Bukan. Jawaban Tuhan terhadap Bileam juga bukan merupakan kesetujuan Allah. Beda tipis loh saudaraku, ya. Jangan kita memaksa Tuhan. Bileam itu sadar kalau Israel itu mau diberkati. Dia tahu, tapi kenapa dia minta? Tuhan, aku disuruh bala untuk mengutuki Israel. Boleh enggak Tuhan? Jelas-jelas enggak boleh kok. Masih tanya lagi. Itu jelas enggak boleh. Tapi masih tanya. Akhirnya Tuhan bilang, pergilah. Ya. Bapak Ibu, saya harapkan kalau saya khotbah baca ya Alkitabnya ya. Kalau keliru nanti bisa tanya kepada saya. Tanda kemarin keliru. Nah, itu lebih baik. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa baca Alkitab dari Bilangan 22 dan 23. Nah, Tuhan bilang, "Sudah anak, kamu pergi." Dan akhirnya Bileam pergi. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dia menghadapi malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Aku berdiri menjadi lawanmu. Aku berdiri menjadi lawanmu." Mungkin Bileam bisa berkata, "Loh, aku tadi disuruh Tuhan pergi kok." Itu bukan kesetujuan Allah. Tapi itu merupakan, ya wes sana, nek kamu mau pergi, pergilah. Saudaraku, lihat Allah kita. Allah yang gemes gitu ya. Lihat orang semacam ini. Mungkin disertai puasa, disertai doa, Tuhan tolong bolehkah saya pergi dengan bala? Bolehkah saya mengutuki orang Israel? Jelas-jelas gak boleh kok. Masih nanya sama Tuhan. Itu barang terlarang. Maksudnya hal yang sudah diputuskan Allah ini tak berkati. Kamu mengubah gak bisa. Kemudian saudaraku, pertama Bileam tetap melanjut dan Tuhan melarang. Sampai Tuhan mendatangkan malaikat untuk melawan Bileam. Kenapa? Allah membela orang Israel. Saudara dan saya oleh penebusan Kristus, saudara dilingkupi, dilindungi, dibela oleh Allah. Jangan sampai melangkah seperti Bileam yang akhirnya menghadapi lawan dari Allah. Haleluya. Sanggupkah seorang manusia melawan Allah? Tidak bisa. Dan akhirnya saudaraku, Balak dilapori, maaf saya gak bisa mengutuk orang Israel. Kemudian Balak sudah datang lagi. Nego lagi kepada Bileam. Akhirnya Bileam melangkah apa? Ya wis, sekarang kamu buat mezbah, 7 mezbah. Setiap mezbah itu ada 1 lembu dan 1 domba. Nanti aku tak berdoa, kamu membuat mezbah di sana. Tuhan bilang apa? Tuhan tetap tidak bisa mengubah berkatnya. Sekalipun ada 7 mezbah. Sekalipun ada korban yang dikorbankan oleh Balak. Bileam masih tetap berdoa, minta. Bolehkah saya Tuhan? Dua blek banget ini orang. Ya. Tuhan sudah bilang jangan. Masih nawar. Nawarnya nawar bukan yang benar. Nawarnya nawar untuk mengizinkan Allah. Saya mau mengubah keputusanmu mengutuki orang Israel. Sampai 2 kali membuat mezbah. Tetapi Tuhan masih tetap
kamu nggak bisa mengutuki orang Israel karena orang Israel tak berkati. Saudaraku, mari kita perhatikan. Keputusan Allah untuk memberi anugerah kepada orang Israel tidak bisa diubah walaupun Balak mengupah kepada Nabi Bileam. Walaupun Balak membuat mezbah, memberi korban yang besar, itu tidak bisa mengubah keputusan Allah untuk mengutuki orang Israel. Haleluya. Karena orang Israel tetap diberkati Tuhan. Allah tidak bisa disuap dengan korban-korbannya Balak, mezbah-mezbah atau doa-doanya Bileam. Allah tidak bisa disuap dengan hal-hal itu. Kalau itu dosa, kalau itu salah, tetap salah. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita belajar untuk mengenali keputusan Allah. Kalau saudara dan saya oleh pengorbanan Yesus, kita ada di bawah anugerah Allah, di bawah rahmat Allah, di bawah naungan Allah. Jangan coba-coba untuk keluar dari arena itu. Dengan cara apa? Melanggar perintah dan kekudusan Allah. Kalau Bapak Ibu baca bilangan itu tentang Bileam, akhirnya orang Israel bisa dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena orang Israel berbuat zina dengan orang Moab. Dan itu pun nasihat Bileam, ya. Bileam mengatakan dengan sanjaknya yang penuh, yang puitis, ya. Dan harus dipikirkan ini apa maksudnya. Ketika Bileam menasihati Balak, Israel itu bisa terkutuk, gak usah dikutuki, bisa terkutuk. Kalau Israel itu kawin campur dengan bangsamu. Wah, Balak punya angin ini akhirnya berbuat baik dengan orang Israel dan kemudian bisa kawin campur dengan orang Moab dan mendatangkan murka Allah. Tanpa dikutuki oleh Bileam. Tanpa dikutuki oleh Bileam, tapi Israel akan dimurkai Allah karena apa? Pelanggaran. Saudaraku, mari kita belajar. Lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, lebih hari dengan lebih peka dengan Tuhan, supaya di dalam hati dan pikiran ini ada pencerahan. Kalau pikiran saya cerah, akan kelihatan ada noda-noda. Kalau kita sadar ini noda, mari kita buang, ya. Tapi kalau pikiran kita gelap dengan pikiran kita sendiri, saudaraku, kita berdoa, Tuhan izinkan saya ya Tuhan, izinkan saya ya Tuhan, tolong Tuhan. Sampai Tuhan bilang ya sana pergi. Dan kita merasa, oh aku sudah diizinkan Tuhan. Ternyata ada malaikat yang melawan kita. Saudaraku, pikir sebelum bertindak, supaya kita tahu langkah kita menuju jalan yang membahagiakan kita, atau jalan yang diizinkan Allah, jalan kebenaran, atau jalan menurut kehendak kita sendiri. Allah tidak bisa disuap dengan apapun, ya, dengan doa-doa kita, dengan puasa kita, kalau hati kita masih tetap tidak melukar pikiran-pikiran kotor kita. Tidak melukar pakaian lama kita. Allah tidak bisa disuap dengan doa puasa kita. Makanya Bapak Ibu kalau kita berdoa, kalau kita berpuasa, mari kita datang bukan minta kehendak Tuhan itu mengizinkan kehendak kita. Itu pemaksaan, ya. Jangan minta Tuhan biar kehendakmu jadi seperti kehendakku. Tapi ketika kita merendahkan diri, beberkan, buka hati kita di hadapan Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Terangi, berikan aku pencerahanmu supaya aku sadar. Daud berkata apa? Selidik, selidikilah hatiku ya Allah. Dan ketika kita datang merendahkan diri, Tuhan ini saya. Ada banyak kekeliruan dan kesalahan yang saya lakukan. Ketika kita berdoa berpuasa, kita datang kepada Tuhan.
Kita tidak minta Tuhan apa yang Tuhan sudah perbuat buat saya. Tapi mari kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Aku mau memberikan hati yang terbaik. Hati yang kudus di hadapan-Mu. Haleluya. Ingat saudaraku, pengudusan saudara dan saya itu mahal. Bukan karena seringnya perjamuan kudus sehingga kita menganggap remeh. Tidak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, Raja Balak melalui Nabi Bileam, dia ingin mengubah keputusan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah Bileam. Dengan cara membuat mezbah. Tapi itu tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Namun saudaraku, Allah juga mau mendengar doa saudara. Ketika saudara berdoa ada orang yang belum diselamatkan, mereka ada di bawah kutuk Allah. Saudara berdoa, Tuhan tolong selamatkan dia. Tuhan bisa mendengar, Tuhan bisa mengubah. Haleluya. Sehingga kutuk itu diubah menjadi berkat. Jangan sampai berkat diubah menjadi kutuk seperti orang Israel yang direncanakan diberkati Tuhan, oleh karena mereka perjinahan, maka murka itu datang sendiri. Tidak usah diminta oleh Bileam. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, Allah yang maha kuasa, Allah juga mau mendengar doa kita. Dan Allah bahkan bisa mengubah keputusan-keputusannya oleh karena doa kita. Coba kita baca 2 Tawarekh 32 ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, ini Raja Hizkia, haleluya. Dia sudah mendapat pertolongan banyak dari Tuhan, tapi dia merasa, wah aku bisa, aku bisa gitu loh ya. Dia terlalu bangga dengan apa yang sudah berhasil dia lakukan, haleluya. Dan kemudian dia jatuh sakit. Dan ketika jatuh sakit, dia minta ampun sama Tuhan. Kemudian Tuhan bisa mengubah keputusannya yang Allah rencanakan. Kamu mau mati hari ini. Tapi Hizkia minta ampun, Tuhan tolonglah, dengarlah doa saya ya. Dan kemudian Tuhan Yahweh, seorang nabi memberitahu kepada Hizkia, umurmu akan ditambah 15 tahun lagi. Keputusan Allah bisa dirubah. Oleh apa? Oleh pertobatan Hizkia. Haleluya. Allah yang sudah getem-getem mau membuat Hizkia mati, ya, tetapi dia minta, Tuhan tambahi umur saya. Ternyata ditambahi, ya. Puji Tuhan. Ia sadar, ayat 26 mengatakan, ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Luar biasa Allah kita begitu lembut. Haleluya. Allah terenyuh melihat apa? Melihat pertobatan. Allah tidak akan pernah terenyuh dengan berapa besar korban persembahan kalau dosa itu masih ada. Kita tidak merendahkan diri. Allah tidak akan pernah terenyuh dengan penyembahan kita. Tetapi Allah terenyuh lihat pertobatan, kerendahan hati seseorang. Dan Allah bisa mengubah keputusannya. Puji nama Tuhan. Luar biasa Allah kita. Kita melihat satu ayat lagi. Dari Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, cukup. Lihat saudaraku, Yunus yang tadinya enggak mau memberikan kabar baik untuk
orang-orang Niniwe. Kabar baik itu apa toh? Ini kabar baik dari Yunus. Awas loh, 40 hari lagi ada hukuman. Hati-hati, siap-siap. Terus orang Niniwe itu percaya kepada Allahnya Yunus. Aneh kan? Ya, dia percaya kepada Allahnya Yunus. Kemudian mereka mengadakan apa? Mengumumkan puasa, dan mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lah puasa ini loh yang benar, puasa yang merendahkan diri karena ingat ada hukuman. Kemudian merendahkan diri minta ampun, ini puasa yang benar. Dan kemudian saudaraku, ketika berita itu sampai kepada raja, raja mulai melakukan satu langkah yang menjadi kunci perubahan bagi kota Niniwe. Setelah sampai kabar itu kepada orang Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ini rajanya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Singgasana, tahta kerajaan, di mana dia punya posisi yang tertinggi dalam sebuah negeri. Turun, dia tinggalkan. Aku duduk di sini untuk apa kalau aku harus ada di bawah hukuman? Dia tanggalkan jubah kebesaran raja. Sebagai seorang raja wis iki gak kanggo gawe, ya. Kedudukan, posisi, ya, itu tidak ada artinya bagi orang Niniwe, bagi raja Niniwe. Kemudian dia duduk di abu, merendahkan diri. Haleluya. Saudaraku, setiap hari, setiap saat ketika kita tidak pernah merendahkan diri, kita tidak pernah membeberkan hati kita di hadapan Allah, ini loh aku Tuhan, Engkau melihat dan melawat aku, ada dosa yang keliru Tuhan, ampun. Tapi ketika kita datang masih pakai jubah kebesaran kita datang di atas singgasananya, ya, kita duduk menjadi raja dalam hati kita. Suara Allah tidak akan pernah menyentuh. Peringatan-peringatan Allah, peringatan Yunus tidak akan pernah menyentuh. Dan pun tidak akan pernah takut dengan hukuman yang diancam oleh Allah. Ora apa-apa, tidak apa-apa, aku dihukum Allah. Yang penting aku masih duduk menjadi raja. Oh saudaraku, tidak ada orang yang bisa melawan Tuhan. Sanggupkah orang melawan Tuhan? Di dalam bacaan pagi, doa pagi, saya membaca, dituliskan dalam satu perikop 3 kali Tuhan menyatakan ini loh neraka. Apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak mati. Dan Tuhan mengingatkan, kalau kakimu berdosa, penggal. Kalau tanganmu berdosa, penggal. Kalau matamu berdosa, cungkil. Lebih baik kamu tidak punya kaki tapi kamu selamat. Lebih baik kamu tidak punya mata tapi selamat. Sebab ketika kita mempertahankan kaki, tangan, mata yang berdosa, neraka itu apinya tidak pernah padam. Ulatnya tidak pernah mati. Saudaraku, saya tidak menakut-nakuti, tapi ini firman Allah. Haleluya. Sanggupkah kita siap? Gak apa-apa Tuhan, yang penting saya saat ini melaksanakan keinginan saya. Saya dihukum Tuhan, neraka ndak jadi masalah. Kok yang masuk neraka ndak saya sendiri tok kok. Banyak kok yang masuk neraka. Oh saudaraku, jangan menantang Allah. Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga Allah bisa mengubah. Apa yang dilakukan Allah terhadap Niniwe? Yang merendahkan diri. Rajanya terutama. Dia turun dari singgasana. Dia lepas bajunya. Dan dia duduk di dalam abu. Kita baca ayat yang ke-8 dan ke-10 dari Yunus pasal 3. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, luar biasa. Niniwe, orang yang bukan orang Israel, bisa membuat Allah menyesal. Bisa membuat Allah menyesal akan rencana hukuman. Dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, bagaimana mereka terbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara ingin membuat Allah menyesal, berbalik dari tingkah laku yang jahat, jangan seperti Bileam, boleh enggak Tuhan? Oh ngerti enggak boleh kok masih nawar Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Saya pergi sama orang-orangnya Balak, boleh enggak? Sampai Tuhan bilang, sana pergi. Pergi saja. Wah saudaraku, ini loh, ketika kita merendahkan diri, membuka, ini aku Tuhan. Raja-raja di dalam hati turun dari singgasana. Lukar semua jubah kebesaran kita. Kita semua ini seperti tanah liat. Allah yang begitu tinggi. Kita mau sadar, Tuhan, aku orang yang berdosa. Sudah selayaknya aku masuk hukuman. Tapi Engkau, kematianmu mengubah kami. Memberi kami berkat keselamatan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, tentang kebutuhan jasmani, Allah juga yang akan bertanggung jawab. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita memuaskan keinginan kita dengan berpuasa. Tuhan, Kau tolong Tuhan, izinkan saya melangkah ini. Oh, bisa jadi Tuhan ada di depan menjadi lawan kita. Tapi ketika kita membeberkan, ini aku Tuhan, aku sudah keliru, mataku beri pencerahan, tanganku, tingkah lakuku, langkahku. Sebelum melangkah lebih jauh, saudaraku, peringatan-peringatan Allah, ini loh Yunus, mengingatkan orang Israel, mengingatkan orang Niniwe. Dan orang Niniwe percaya, ketika percaya dengan kata-kata Yunus, mereka tidak marah loh sama Yunus. Yunus mengingatkan, awas lu 40 hari lagi akan Tuhan menghukum kota ini. Yunus medeni bae. Wes ora nyaman-nyaman gini kok katanya Tuhan mau menghukum. Mereka sadar apa kata-kata Yunus dan mereka merendahkan diri. Kalau saudara ditegur oleh firman Allah, kalau saudara ditegur dengan mungkin saudara seiman diluruskan, apakah kita juga seperti orang-orang Niniwe? Sadar atau kita melawan? Kalau kita melawan masih ngeyel seperti Bileam, siap-siaplah ada malaikat yang siap melawan kita. Dan itu tidak akan pernah mungkin kita hadapi untuk kita menjadi menang. Tapi mari kita merendahkan diri. Apapun kelamnya masa lalu kita, dosa-dosa kita yang lalu, masih ada waktu dan kesempatan, saudara, untuk kita minta ampun. Saat ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Allah yang penuh kasih masih membuka tangan lebar-lebar untuk merangkul saudara. Kalau saudara bertobat, kalau kita masih duduk di singgasana kita masih jubah kebesaran, tidak mau dengar peringatan-peringatan Yunus. Perjamuan kudus pun sampai berapa kali tiap hari perjamuan kudus enggak ngaruh apa-apa. Tapi perjamuan kudus ini sangat berarti, sangat menjadi berkat ketika kita sadar, Tuhan, Engkau sudah mati untuk aku dan aku mau bertobat, aku mau tinggalkan dosa-dosaku. Saudara pulang dari tempat ini akan mendapat damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan bisa membuat kita tertarik dengan dunia. Kemuliaan Allah,
kekudusan Allah yang melimpah dalam hidup kita, itu mengalahkan semua keadaan keindahan dunia. Kemuliaan-Mu memudarkan dunia. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ternyata saudaraku, kerendahan hati dan pertobatan itu bisa mengubah keputusan Tuhan dan membuat Tuhan menyesal. Mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Hargai penebusan Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup merendahkan diri, dengan hidup dalam kekudusan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita datang dan menghadap Tuhan. Kita sadar kita bukan orang yang terlalu suci. Tapi bersyukurlah ada pintu rahmat yang terbuka bagi saudara untuk kita bisa minta pengampunan, disucikan dan dikuduskan oleh kuat kuasa darah Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Dia menguduskan kita. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Ya, terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan, saudara telah menjadi ciptaan baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Biar singer menyanyikan dengan lembut, kita masuk dalam doa. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, renungkan saudaraku, Kau telah tebus. Dia menebus kita dari segala jalan-jalan yang cemar. Kekudusan
Dia mau supaya kita hidup kudus dan menerima berkat-berkat Allah. Kasih-Mu Haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Yesus, Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita merenung sejenak di hadapan Allah. Biar sinar kemuliaannya menerangi hati saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Singkapkan kemuliaan-Mu, singkapkan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum berjaman kudus, mari kita datang. Mari kita berberesan dengan Allah, supaya saudara keluar dari tempat ini boleh mendapat pembenaran Allah, boleh menerima damai sejahtera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Haleluya, umat yang sudah Engkau tebus. Haleluya. Bimbing dan pimpin jalan kami Tuhan. Kuduskan kami. Haleluya. Yang bertugas perjamuan maju ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu. Kuduskan kami umat-Mu. Sehingga Engkau mendapati kami berpakaian jubah putih. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Dia akan mengampuni kita. Oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan, Kau sudah menebus kami. Sucikan kami, layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami tidak berani berjalan melangkah sendiri. Kami tidak berani mengambil keputusan sendiri. Biarlah Roh Kudus Kau menuntun kami. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dengan kami, mengubah kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih, pikiran kami dibarui, pandangan kami dibarui, tingkah laku kami dibarui, hati kami dibarui, sehingga kami boleh melangkah di jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Mari kita berdiri bersama-sama. darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh Tuhan, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. angkat roti tinggi di atas kepala kita, saudaraku. Ini pecahan tubuh Kristus yang akan membebaskan saudara dari penghukuman api neraka yang kekal. Oleh karena kuasa darah Yesus, saudara ditebus. Jangan kita mencemarkan diri lagi. Hargai penebusan Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Naikkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita minum bersama. Terima kasih buat
persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Jangan berhenti berbicara, memberitahu, menegur kami umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh waspada, kami boleh hidup di jalan-jalan-Mu yang lurus. Terima kasih buat pengudusan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami umat-Mu. Kami pulang dengan membawa sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat segala beban berat kami, dan kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, saudaraku, ada berita duka dari keluarga saudara pelayan Tuhan di tempat ini, saudara Analita. Engkongnya telah dipanggil Tuhan kemarin jam 9 ya. Dan waktu itu saya di Ketenger, jadi saya nggak bisa ke sana. Sorenya baru saya ikut penghiburan, dilayani oleh gereja GKI ya. Dan nanti ada penguburannya jam 9. Sebab itu atas nama pribadi dan seluruh sidang jemaat, kami mengucapkan ikut berbelasungkawa untuk keluarga Analita, keluarga Ibu Sri ya, karena papahnya sudah dipanggil Tuhan. Dan kami mengucapkan ikut berbelasungkawa. Dan mari kita sadar bahwa hidup manusia itu sementara. Kita mau siap kapan Tuhan panggil kita ya. Jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Puji Tuhan. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, kita akan memberikan persembahan yang bertugas untuk mempersiapkan diri, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Apa yang kami persembahkan kiranya menyenangkan hati Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biarlah hati kami limpah dengan sukacita dan ucapan syukur kami. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik secara dana, baik secara pikiran, tenaga, waktu mereka. Allah memberkati dengan lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
Aku tahu ini menyenangkan hatimu. Ya, saya akan membacakan jadwal ibadah dan jadwal penata layanan di dalam pekan ini. Ada sedikit yang berbeda ya di dalam jadwal ibadah pekan ini. Yang pertama, hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4:30. Hari Selasa ada doa puasa jam 9, dilanjutkan dengan sorenya doa Zoom keluarga. Monggo, ya saya tetap terus menghimbau, kami terus menghimbau supaya kita semua bisa ambil bagian di dalam doa Zoom keluarga ini. Setiap Selasa jam 6 sore. Monggo yang punya HP Android bisa menginstal Zoom, terus nanti bisa ikut di doa Zoom keluarga setiap hari Selasa jam 6. Mari kita mengambil bagian yang terbaik. Terus penyembahan yang biasanya hari Sabtu dalam pekan ini dialihkan di hari Kamis. Biasanya kan hari Sabtu ada penyembahan, terus dilanjutkan dengan latihan. Ini dialihkan di hari Kamis jam 5:30. Terus minggunya khusus minggu besok. Ya, khusus minggu besok. Minggu depannya lagi itu sudah kembali seperti sedia kala. Khusus minggu besok ibadah raya jam 7. Jam 7. Terus ibadah anak 8:30, kaum mudanya jam 5. Jadi hanya minggu besok ya yang ibadahnya jam 7. Minggu depannya lagi tetap jam 6, jangan datang jam 7 gitu, nanti sudah selesai. Jadi khusus minggu besok jam 7. Nah, untuk jadwal penata layanan Minggu 13 Desember 2020, WL Saudari Analita, Singer Ibu Rosi dan Saudari Anggi, LCD Saudari Nanda dan Lael, Kolekte Saudari Asih, Pendoa Syafaat Ibu Surip dan Bu Rosi, Petugas Parkir Bapak Jumat. Ya, tadi sudah diumumkan Ibu Gembala kalau angkongnya Analita dipanggil Tuhan, dan hari ini jam 9 adalah ibadah penutupan peti dan dilanjutkan jam 10 pemakaman. Ya, jam 9 ibadah, jam 10 pemakaman di Bonglor. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu yang mau hadir silakan saja memberikan rasa bela sungkawa kita kepada Analita sekeluarga, ya Analita dan Anggi sekeluarga. Kami mengucap syukur Tuhan masih boleh Engkau izinkan kami beribadah kepadamu, mendengar suara-Mu yang akan menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati kami umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan baik suami istri maupun dengan anak-anak. Tuhan Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat sesuai dengan janji-Mu. Tuhan Kau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.